Pemirsa, Anda kembali di Top News. Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang atau TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan. Sedangkan satu tersangka lagi dari pihak swasta bernama Don Rito sudah ditahan. Benarkah ini ada kaitan dengan penyerahan kasus dari kepolisian ke Kejaksaan Agung? Mengapa pakar hukum menyebut Febri ada kemungkinan melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka? Gambar ini menunjukkan kediaman Febri Adriansyah, ex-Jampitsus yang ditetapkan sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini terlihat sunyi, lenggang, dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda aktivitas penghuni. Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka 3 kasus korupsi yang diusut Polri. Perkara 3 kasus korupsi ini pun resmi dilimpahkan ke Kejagung. Selain Febri, Polri juga menetapkan pihak swasta bernama Don Rito alias DR juga dalam ketiga kasus tersebut. Kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. 3 kasus korupsi resmi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun penyerahan penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU dari kepolisian ke Kejaksaan Agung menuai kritik keras dari berbagai pakar hukum dan aktivis anti korupsi. Meskipun dalih resminya adalah untuk mempercepat penanganan dan memperkuat sinergi antar lembaga, keputusan ini dinilai berpotensi menimbulkan sejumlah masalah serius. Namun pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut penyerahan perkara ini adalah bentuk kolaborasi dan ada payungnya di KUHP baru. Kalau kita melihat pada KUHP lama, memang asas diferensiasi fungsional itu ketat antara penyidik polisi, penuntut umum, jaksa. Kan itu. Tadi Mas Anggi mengatakan penyidik itu ada polisi, ada penyidik PPNS, ada penyidik tertentu. Siapa itu tertentu? Adalah jaksa, KPK. Itu tertentu. Nah, sekarang yang dimaksud sebagai bentuk khusus itu sebetulnya kalau dalam KUHP itu sebagai bentuk ruang koordinasi antara penyidik polisi dan penyidik jaksa. Itu loh. Ini menjadikan suatu pra penuntutan dalam suatu pengungkapan perkara. Itu sudah diamanatkan dalam KUHP baru. Jadi sebagai bentuk percepatan dalam pengungkapan suatu perkara. Karena apa? Di pra-adjudikasi itu boleh dikatakan the gatekeeper of criminal justice system. Jadi pintu masuk criminal justice system untuk mengungkap suatu perkara yang terjadi. Nah, oleh karena itu, karena ini sebagai bentuk perhatian masyarakat dan terjemahan asta cita Presiden Prabowo, ini sebagai kolaborasi, itu bagus. Bagus, karena memang diamanatkan KUHP baru seperti itu. Kalau KUHP lama memang terpisah, penyidik, penuntut umum, kan itu. Tapi ini bagian merupakan satu kesatuan di antara penyidik. Karena kita akan mendengarkan pelimpahan perkara, bukan pelimpahan sebagai P21, tapi menyerahkan perkara untuk dilakukan. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk koordinasi dalam mengungkap perkara, mudah-mudahan bisa membuka semuanya suatu perkara dalam yang bersangkutan. Emasnya dari mana, uangnya dari mana, kapan itu dilakukan, kapan disimpan, siapa yang dilakukan, ada dugaan pemerasan, siapa yang diperas. Nah, ini yang kita tunggu. Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja khusus kasus korupsi ini demi menepis keraguan publik atas pengusutan kasus Febri Adriansyah.
DPR menyatakan akan mengawasi perkembangan kasus ini secara transparan. Anggota Komisi 3 DPR, Hinca Panjaitan menjelaskan alasan kasus Febri dilimpahkan ke Kejagung agar tidak ada gesekan antar penegak hukum. Pertama kan gini, karena itulah Komisi 3 bentuk panja, ngawasi, satu. Kemudian kita kan ragu nih, masa di tempatnya mantan atasannya gitu ya. Kita bisa terima lah itu, keraguan kita dan keraguan masyarakat. Maka kita minta penyidik-penyidiknya itu yang istilah ketua kemarin independen, artinya nggak ada hubungan dengan kerjaan selama ini, kan bisa dari luar, artinya tetap jaksanya satu. Nah, lalu kalau saya ditanyakan kasus di penyidikannya, itu yang sekarang di situ mestinya diganti. Hingga kini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan dan keberadaannya masih misteri namun resmi dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri itu diberlakukan oleh imigrasi atas permintaan Polda Metro Jaya pada 11 Juli 2026. Tidak hanya Febri, tersangka lainnya Don Rito juga dicegah ke luar negeri dan berlaku selama 20 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses pemeriksaan terhadap Febri juga belum dimulai karena Kejaksaan Agung baru akan menerima pelimpahan administrasi perkara dari Kortas Tipikor. Febrinya sendiri sudah ditahan atau masih di rumah? Belum melakukan penahanan kan informasinya. Perannya spesifik apa sih Pak dalam 3 kasus yang dilimpahkan ini Pak? Nanti menunggu pengembangan penyidikan, pelimpahan. Nanti berkat putusan hari ini kan menyusul sama berita acaranya. Kita bersama dengan tim atau atas. Sementara itu, sejumlah kalangan termasuk pakar menilai ada masalah dalam penetapan Febri sebagai tersangka. Karena itu, penetapan tersangka tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk membuka peluang bagi tersangka untuk menggugat proses penyidikan melalui pra-peradilan. Ini yang tidak lazim. Jadi ini potensi sekali. Kalau kita lihat di dalam putusan MK, itu bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu diperiksa dulu sebagai saksi. Jadi sebagai saksi itu untuk sebagai equal mengenai karena apa sih tersangka? Seseorang yang karena perbuatannya. Jadi nanti katakanlah sebagai tersangka itu sudah jelaskan, Pak, ini emasnya dari mana, uangnya dari mana, oh ini terkait bundel-bundel dari mana. Nah, itu akan dijelaskan. Kalau itu memang mengelak, ya memang dalam suatu konteks hukum itu tidak ada yang mengakui, Mas. Seseorang tersangka ada yang mengaku, nggak ada. Ada asas hukumnya itu non self incrimination. Jadi makanya dalam suatu bukti itu keterangan tersangka itu paling akhir. Karena tidak memiliki bukti lah. Sebagai bentuk konfrontasi tentang bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan itu harus dijelaskan siapa saksi yang diperiksa, siapa pemilik yang diperiksa. Nah, itu akan ditemukan. Kalau itu memang ada korelasi pada seseorang yang diperiksa, oh berarti menjadi tersangka. Itulah sebetulnya idealnya kenapa seseorang sebagai saksi yang kemudian tersangka itu diperiksa lebih dulu. Lain kalau perkara itu perkara tangkap tangan. Kalau tangkap tangan kan memang buktinya langsung ditemukan. Kalau ini kan pengembangan kasus. Sehingga harus hati-hati memang dalam hal konteks ini ada dua hal yang mungkin bisa konteks pra-peradilan, yaitu penetapan tersangka yang kemudian terkait dengan pencekalan. Karena di dalam pasal 89 KUA baru pra-peradilan menjadi lebih luas untuk memberikan suatu pelindungan hak asasi manusia. Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak dan semua detail kasus akan dilihat secara kritis oleh publik. Karena itu penuntasan kasus menjadi penting untuk menjaga kredibilitas penegak hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.